Pertama, saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya ingin sampaikan, takrif atau definisi londo ireng adalah orang-orang yang mengambil kekayaan alam SDA di negeri ini, tambang batubara dan yang lainnya, punya kebun sawit jutaan hektar dan yang lainnya, tetapi kekayaannya digondol, ditaruh di Singapura. Itu londo ireng yang pertama. Yang kedua, londo ireng yang kedua adalah orang yang beternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur. Aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan, yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa londo ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Sehingga Pak Prabowo, saya ingatkan, saya nasihati, jangan menuduh media sebagai londo ireng. Jangan menuduh pengamat sebagai londo ireng. Jangan menuduh LSM sebagai londo ireng. Londo irengnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Ketiga yang dimaksud londo ireng adalah mereka yang beternak pejabat dan aparat, termasuk beternak aktivis yang dijadikan kambing-kambing peliharaan mereka. Ketika kambing-kambing peliharaan ini sudah tidak bermanfaat atau butuh untuk disembelih, mereka ini juga disembelih. Tugas-tugas ternak ini kan mengadu domba, seperti yang terjadi hari ini. Ya, ada elemen ormas diadu domba dengan LBH AP PP Muhammadiyah. Dilaporkan unsur LBH AP PP Muhammadiyah. Ada dulu yang tukang lapor, Gus Dur dilaporin. Kemudian Ustadz Maher At-Tuwailibi dilaporin sampai meninggal di tahanan. Ini yang disebut londo ireng. Dan londo ireng ini lagi-lagi adalah kelakuan Aguan dan Antoni Salim. Saya ingatkan Pak Prabowo sudah menyita melalui Satgas PKH 100 hektar lebih tropical coastland yang saat ini dikelola oleh proyek Aguan PIK 2. Saya ingatkan bahwa Aguan sedang berusaha melegitimasi tanah yang awalnya itu adalah tanah lahan hutan lindung, dijadikan proyek tropical coastland, tapi sudah dibatalkan. Harusnya kembalikan menjadi hutan mangrove sebagai hutan lindung. Tetapi kami tahu hari ini Aguan melalui Nono Sampono masih berusaha untuk mencari legitimasi pengelolaan kawasan hutan lindung yang diuruk menjadi lahan properti ini dengan mendatangi Wakil Gubernur Banten, Dimjati Natakusuma. Namun Dimjati masih bermain halus karena dia menyatakan bahwa kewenangannya ada dari pusat. Tapi kira-kira kalau pusat mengizinkan, daerah juga siap melayani Aguan dan Antoni Salim. Nah, ini saya ingatkan Pak Presiden, inilah yang disebut sebagai londo ireng. Londo ireng itu, londo ireng itu bukan Gufroni, bukan Khalid Miqdar, bukan media, bukan pengamat, tapi londo ireng itu adalah orang yang mengadu domba anak bangsa, para aktivis saling lapor hanya untuk kepentingan mereka, sehingga mereka bisa duduk manis, cukup tebarkan jagung, lalu jago-jago itu bertarung rebutan jagung yang murahan. Karena itu kami tidak terbawa ritme seperti ini, karena kami tahu di balik pelaporan rekan kami Gufroni ada oligarki PIK 2 Aguan dan Antoni Salim. Selanjutnya kawan-kawan semuanya, pejuang-pejuang PIK 2, mana ARM pejuang PIK 2? Mana penggugat PIK 2 yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Inilah tokoh-tokoh, ada Pak Mauran Batubara yang saat itu selalu membuat advokasi dan membuat demo-demo. Ada juga teman-teman yang lainnya, ada Bang Khalid Miqdar, ada Bang Rizal Fadila yang juga menggugat, banyak sekali elemen. Juga ada Ustadz Eka Jaya. Jadi ini momentum. Setelah api perlawanan kepada PIK 2 cukup lama agak reda, ternyata Aguan meniupkan dan memantik api perlawanan kita lagi. Karena itu, wong-wong Banten, aja bedegek. Ya kan? Jangan diam saja. Ayo kita kembali kobarkan perlawanan kepada Aguan dan Antoni Salim. Nah, untuk mengawali itu,
Saya minta perwakilan dari Banten yang sudah dikenal ini yang membongkar pagar laut, Bung Khalid Miqdar untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Bung Khalid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana mungkin Pak Gufron adalah saudara seiman, baik secara ruh maupun secara jasad. Dia Muslim, saya Muslim. Artinya satu hal yang tidak mungkin jika orang Banten, termasuk saya, kemudian Pak Gufron yang selalu membela, mendampingi kami sebagai korban kejahatan PIK 2, kemudian dikriminalisasi, dituduh membuat isu SARA, yang sebenarnya isu SARA itu orang yang mempersepsikan Pak Gufron sebagai orang yang membuat isu SARA sebenarnya. Karena Pak Gufron hanya ngomong yayasan Buddha Suci. Yayasan itu bukan agama Buddha Suci. Cuman ini kan hal yang sifatnya sudah menjamur. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada rakyat, seseorang yang sedang berbuat menindas masyarakat, merampok kedaulatan negara, mencuri ruang hidup masyarakat, kemudian para pelaku kejahatan itu biasanya dia melegitimasi dengan omongan-omongan agama, omongan-omongan kesucian, padahal dia adalah penjahat gitu. Wajar dong kami sebagai masyarakat pun akan menilai itu. Kita pun tahu akan memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Artinya, jika kemudian Pak Gufron ini dijadikan sebagai kriminalisasi oleh Aguan, sama dengan Aguan sedang menabuh genderang kembali tentang perang Banten ini. Aguan dan antek-anteknya sedang menabuh genderang perang kepada masyarakat Banten. Tidak mungkin kami berdiam diri. Pasti kami akan bergerak itu. Sampai titik darah penghabisan, kami tidak akan pernah mundur. Karena kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan adalah ini perintah Allah. Karena kami sedang berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Kami sedang menjaga ruang hidup kami. Kami juga sedang menjaga kedaulatan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Gufron, Pak Ustadz Khojanuddin. Yang londo ireng itu Aguan dan antek-anteknya, bukan kami. Yang antek asing itu ya mereka yang mencuri kedaulatan negara, yang merongrong atau mengambil alih ruang hidup kami sebagai petani, sebagai nelayan. Masa iya tanah belum dibayar, masih ada pohon padinya udah diorong? Masa iya sungai-sungai yang itu adalah punya publik kemudian diorong? Emangnya negara ini negara Aguan? Ya. Emang negara ini negara korporasi? Enak aja. Langkai dulu mayit orang Banten. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Jadi kalau mau jujur, PIK 2 belum selesai. Karena Arsen Kadeskot sudah divonis 3,5 tahun. Tetapi PT Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa yang merampas laut 30 km dari wilayah Banten yang menguasai 263 SHGB itu belum diseret ke penjara. Jangan ditipu seolah-olah yang menjual saja tanah ini, yang merampas dan menjual dihukum, sementara yang menampung hasil jarahan yakni Aguan dan Antoni Salim tidak dihukum karena beneficial owner, pemilik manfaat dari proyek Pantai Indah Kapuk 2, yakni grup Salim dan grup Antoni Salim dan grup Agung Sedayu yang punya Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Dan kita di sini hadir emak-emak yang ingin masa depan anak cucunya harus dibela oleh kita. Bahkan di kasus PIK 2, emak-emak ini bukan hanya mengunjungi pagar laut, sampai pakai perahu mencabut ya pagar laut. Siapa lagi kalau bukan dari Aliansi Rakyat Menggugat? Kepada Bu Menu dipersilakan.